Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami, Immanuel di setiap keadaan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami untuk melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini kita mulai dengan Amsal 17 ayat yang ke-9. Tertulis demikian, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih adalah esensi dan hal yang utama dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk hidup dalam kasih. Kasih yang pertama adalah kasih kepada Tuhan, dan kasih yang kedua adalah kasih kepada sesama, seperti kepada diri kita sendiri. Kasih bukan hanya kata-kata saja, bukan hanya wacana, bukan hanya teori, tapi kasih memiliki manifestasi, wujud nyata dalam kehidupan. Wujud dari kasih itu ada banyak, tapi dalam renungan kali ini kita akan belajar 10 manifestasi dari kasih. Yang pertama, manifestasi dari kasih adalah kesabaran dalam menghadapi semuanya. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat tertulis, kasih itu sabar. Sabar berarti sikap yang mampu untuk menunggu, mampu untuk menerima, mampu untuk menghadapi segala keadaan. Saat ada situasi yang sulit, kasih memampukan kita untuk sabar. Ada situasi yang mengecewakan, kita bisa sabar. Pasangan hidup yang begitu sering memarahi kita tetap bisa sabar, mampu menghadapinya dengan ketenangan. Manifestasi kedua adalah murah hati dalam kebaikan. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat tertulis, kasih itu murah hati. Murah hati atau kindness berbicara tentang memberi tanpa pamrih, baik dalam segala waktu, memberikan perhatian, menyatakan kebaikan dalam wujud yang nyata demi kebahagiaan orang lain. Yang ketiga, mengampuni kesalahan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 7 dikatakan, kasih menutupi segala sesuatu. Dan dalam Amsal 17 ayat yang ke-9, di situ tertulis siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Mengampuni adalah wujud dari kasih yang paling utama. Ketika kita mengampuni, itu tanda bahwa kita mengasihi. Yang keempat, saudara, tidak mendendam. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-5 di situ tertulis bahwa kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat ini selaras dengan Amsal 17 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan bahwa siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Kasih tidak akan membuat kita menyimpan kesalahan maupun membangkit-bangkit perkara masa lalu. Kasih memampukan kita untuk terlepas dari dendam dan dari ingatan kebencian di masa yang lalu. Semua catatan lama lenyap karena kasih, dan kita dapat move on, melangkah maju dengan sukacita. Yang kelima, rela berkorban sekalipun rugi. Dalam Yohanes 15 ayat 13 Tuhan Yesus katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang keenam, kasih itu menguatkan dalam segala keadaan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 7, di situ tertulis sabar menanggung segala sesuatu. Hal ini menyatakan kekuatan untuk kita menanggung segala perkara.
Yang ketujuh, kasih itu membawa damai. Dalam Matius 5 ayat 44 tertulis, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Rumah tangga akan penuh peperangan kalau tidak ada kasih. Tapi selama ada kasih, maka akan ada kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga. Yang kedelapan, kasih menegur kesalahan. Amsal 27 ayat 5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Yang kesembilan, kasih itu suka akan kebenaran. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-6 tertulis, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Dan yang ke-10, manifestasi dari kasih adalah menuruti firman Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15 tertulis, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hidup sungguh-sungguh dalam kasih yang nyata, yang termanifestasi dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan hanya kasih dalam kata-kata, tapi kasih yang sungguh nyata dalam perbuatan. Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada setiap kami untuk hidup sungguh-sungguh dalam kasih yang nyata, kasih yang termanifestasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni kami kalau selama ini kami masih hanya berwacana tentang kasih. Kami tidak mempraktikkan kasih dan malah menunjukkan sisi yang berbeda dari kasih yang seharusnya ada. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk berjalan dalam kasih-Mu dan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami semua di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali dengan kekuatan yang baru. Lindungi dan naungi kami Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberikan semangat baru, yang terikat terbelenggu dosa dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan, dalam pergumulan diberikan jalan keluar yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah hujan keselamatan, agar setiap orang percaya kepadamu dan menerima kehidupan yang kekal. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.